Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, netizen, sahabat Inspiration. Apa kabar semuanya? Kali ini adalah Instagram Live pertama dari Inspiration, sebuah platform penunjang kesehatan pasien yang diadakan di tahun 2021. Nah, untuk teman-teman pasien atau netizen dimanapun kalian berada, perkenalkan, saya Astriani Dwi Aryaningtya. Saya adalah pendiri dan CEO dari Inspiration, yang hari ini menjadi moderator Instagram Live yang pertama, yaitu dengan judul Cemas Ketika Terdiagnosa Jadi Pasien, You're Not Alone. Nah, hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita melakukan Instagram Live yang pertama kali. Jujur saya juga cemas gitu ya. Saya juga deg-degan. Nah, untuk mengetahui cemas itu apa, seperti apa, yuk kita bahas nanti bersama dengan narasumber yang sudah ahli di bidangnya, yaitu kita panggilnya Mbak Nalin ya, yaitu adalah Tanalin Nur Firdausi, Magister Psikologi, psikolog klinis. Beliau adalah psikolog klinis di suatu biro psikologi yang bernama Langkah Hati yang berpraktik di Kota Malang. Nah, kebetulan beliau ini adalah sahabat saya juga. Beliau sudah tahu bagaimana sih saya berproses juga menjadi seorang pasien dari yang awalnya aktif kemudian menjadi seorang pasien dengan penuh perjuangan dan lika-likunya. Mungkin kita sapa dulu teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bersambat ria hari ini. Ada halo semuanya. Selamat bergabung di Instagram Live pertama kali di Inspiration. Halo yang sudah waving, terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita undang Mbak Nalin untuk hadir gitu ya, saya mau sedikit bercerita gitu. Tadi kan saya sempat menginformasikan kok saya ini berproses menjadi pasien. Memang benar gitu. Jadi awalnya saya adalah orang yang maksudnya biasa gitu ya, tidak memiliki sakit yang kronis ataupun sakit yang terlalu berat seperti itu. Nah, di suatu hari kondisi saya ini semakin merasakan gejala-gejala klinis gitu yang muncul, yang tidak muncul sebelumnya, yang sebelumnya tidak pernah ada. Nah, kondisi ini diperparah dengan saya yang dulu mungkin aktivitasnya terbilang lebih istilahnya aktif gitu di beberapa event ataupun di beberapa kegiatan-kegiatan kampus. Nah, waktu itu dulu awal-awal gejala yang saya rasakan adalah ketika saya kuliah. Nah, saya tuh ngerasa kok ini menjadi badan saya nggak bersahabat lagi gitu. Jadi ada muncul gejala klinis seperti dulunya yang saya alamin memang adalah tangan saya yang mudah tremor gitu ya, tangan saya mudah berkeringat, kemudian ada gangguan metabolisme. Nah, ini ternyata adalah gangguan-gangguan tiroid. Nah, saya di sini bercerita sebagai seorang pejuang tiroid atau kita sebutnya thyroid cancer survivor. Nah, kebetulan diagnosis saya tegak itu adalah sebagai hasil patologi anatominya, yaitu karsinoma thyroid papillary gitu. Nah, mungkin teman-teman nanti ya yang join bisa bercerita juga gangguan penyakitnya apa sih gitu ya. Kita modelnya adalah talk show dulu, kayak ringan aja diskusinya yang nggak usah terlalu berat supaya kita sama-sama memvalidkan perasaan. Oke, cemas itu seperti apa ya, nanti kita akan bercerita banyak dengan Mbak Nalin. Nah, waktu itu juga saya juga mengalami kecemasan itu, kecemasan ketika saya betul-betul mengambil PA dari dokter. Wow, seperti ini ya ternyata setelah pemeriksaan lab yang beruntun, deg-degan, takut, seperti itu. Nah, oke, langsung kita invite Mbak Nalin. Halo, selamat datang Mbak Nalin di Instagram Live pertama Halo, Inspiration. selamat sore Cimi. Saya Selamat panggilnya sore. Cimi, ya. Mbak Jangan, Astri, ya, ya. jangan buka kartu Mbak, di sini ya. ya oke. Selamat sore Mbak Astri. Karena Selamat kebetulan Mbak sore. Astri teman deket saya ya. Jadi kita akrab banget. Terus panggilnya pakai nama-nama lucu-lucu gitu. Nama Heeh. alay. Ya, jadi dulu Mm-mm. kita punya latar belakang di mana memang kami berdua ini studi yang sama, yaitu adalah psikologi. Terus
Waktu itu ya mungkin cerita Mbak Nalin sempat dengar tadi saya sharing dulu ada gejala-gejala yang saya alami ya Mbak Nalin waktu jadi mahasiswa, benar-benar perubahan berat badan itu tuh kelihatan banget ya tanpa saya diet itu kelihatan dari kurus tiba-tiba jadi gendut terus gampang capek. Padahal dulu waktu mahasiswa mungkin teman-teman juga aktif ya, ada kegiatan kampus dan lain-lain. Nah, itu juga saya juga aktif. Hanya saja jadi kayak merasa ya udah nggak bisa beraktivitas lebih gitu jadi kayak terbatas terbatas kondisi. Nah waktu itu Mbak Nalin saya cerita akhirnya saya buka hasil pemeriksaan laboratorium saya bener-bener kaget gitu dan ini mungkin perasaan saya yang saya alamin saya cemasnya itu aduh kok kanker tiroid gitu ya dengar kata kanker gitu ya tahu lihat baca gitu hasil PA-nya loh kok kanker gitu itu rasanya aduh aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih kayak besok itu udah nggak ada bener-bener next itu mau ngapain ya aku itu nggak ada bayangan bener-bener kayak terbatas hidupku itu sepanjang aku akan operasi gitu jadi aktivitas yang aku alami lakukan waktu itu ya sudah menjalani hari pengobatan aja cuman awalnya itu kecemasan itu bener-bener kayak pertama sedih yang kedua itu berubah jadi ketakutan gitu. Saya nggak bahkan kayak udah nggak ngerasa yang namanya marah harus marah ke siapa gitu nggak ada gitu nggak tahu bener-bener kayak sedih terus takut bingung mau ngapain terus muncul gejala-gejala klinis sering banget gitu deg-degan terus kayak langsung bangun tidur gitu rasanya aduh besok mati nih gitu jadi ada perasaan-perasaan muncul yang seperti itu aduh teman-temanku udah pasti kayak menganggap aku itu disabilitas ya dalam tanda kutip ya. Jadi karena sebagai pasien kanker, pasti aku udah nggak ngerasa apapun lagi gitu loh, nggak berharga lagi jadi seseorang, jadi orang hidup di dunia ini. Waktu itu seperti itu dan itu throwback ke tahun berkisar antara 2012 ke 13 seperti itu Mbak Nalin. Jadi perjuangan benar-benar dari yang awalnya sehat, terus ada diagnosis itu rasanya dulu muncul yang namanya kata vonis gitu Mbak Nalin. Nah, vonis itu tuh memperberat kondisi fisik yang mana apa ya kayak ketakutan itu tadi ketakutan akan aduh jangan-jangan akan lebih parah nih sakitnya gitu loh akan nyebar kemana-mana judulnya kanker kan nah itu nanti gimana sih Mbak Nalin caranya kita tahu kalau kita tuh dalam kondisi yang tidak stabil itu jadi kayak kecemasan kemudian nanti kita akan bahas. Nah, untuk Mbak Nahlin, waktu dan tempatnya dipersilakan dulu secara singkat kita jelasin ke teman-teman. Mungkin Mbak Nahlin, mungkin ada yang mengalami tahap yang sama seperti saya atau mungkin ketika tahu hasil kemalangan gitu ya kita bilangnya kemalangan atau sudden sadness kesedihan yang tiba-tiba itu tuh seperti apa sih cemas itu gitu silakan Mbak Nalin. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih ya untuk inspiration dan juga Mbak Astri, teman dekat saya dari kuliah ya. Kita heboh-heboh bareng dari dulu. Terus kita sekarang bisa join untuk ngebahas hal ini gitu ya. Oke, jadi memang betul ya. Jadi yang dibilang sama Mbak Astri cerita yang waktu kuliah itu ya. Saya ingat waktu itu memang sempet kok ya. Waktu itu kita berdua masih ada di Depok. Terus pertama kalinya ada apa namanya pemeriksaan di situ. Kemudian Mbak Astri pulang terus untuk memeriksakan lanjutan gitu. Terus ada vonis atau diagnosa itu dari dokter gitu. Memang galaunya luar biasa ya, cemasnya memang luar biasa. Itu memang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya diagnosa itu wajar lah ya menurut saya kalau apa namanya kita sebagai manusia terus apa namanya didiagnosa oleh dokter oh kamu nih dapat penyakit kanker gitu atau diabetes atau hipertensi atau apapun itu bahkan saya sendiri pun juga pastinya nggak lepas dari diagnosa ya kita semua nggak pernah lepas dari diagnosa karena kita pasti ada fase di mana kita sakit entah itu sakit cuman apa namanya demam berdarah atau kena tipes gitu yang hanya beberapa hari gitu tapi selalu ada momen-momen itu gitu. Nah saya sendiri juga beberapa tahun yang lalu juga sempat ada diagnosis kena endometriosis gitu. Jadi itu adalah salah satu gejala apa ya
muncul semacam lapisan endometrium yang ada di rahim itu yang dia keluar dari rahim gitu. Jadi mengakibatkan sakit yang luar biasa memang. Nah, saat itu ketika dapat diagnosa sama responnya kayak Mbak Asti yang tadi ceritakan. Jadi kayak waduh ini besok nih gimana mau hidup gitu ya. Ini terus nanti bakalan seperti apa? Aku masih bisa menjalani aktivitas enggak seperti hari-hari sebelumnya? Itu pertanyaan-pertanyaan itu otomatis muncul ya di otak kita. Terus udah gitu yang apa namanya saat itu mungkin di ruang dokter mungkin nggak nangis ya, tetapi pulang-pulang nangis gitu. Jadi pulang-pulang nangis. Iya, biasanya seperti itu. Jadi pulang-pulang nangis, terus abis gitu bingung mau cerita dari mana, mungkin kayak gitu. Terus bingung mau mengutarakan perasaannya itu dari mana, karena semuanya kayak rasanya campur aduk gitu. Jadi apa yang dirasakan oleh teman-teman di sini yang udah pernah dapat diagnosis ya, terutama diagnosis penyakit kronis gitu ya, itu pasti berat gitu. Betul. Dan itu dialami oleh semua orang gitu. Jadi wajar kalau memang kita punya pikiran-pikiran yang kemana-mana ya, punya pikiran-pikiran yang mempertanyakan hari esok, bahkan mempertanyakan diri sendiri, kayak misalnya apakah gimana kalau gitu. Jadi pertanyaan what if itu sering banget muncul di kepala kita. Gimana kalau aku cuma dapat dikasih hidup sama Tuhan cuma 1 minggu misalnya, apa yang harus aku lakukan misalnya seperti itu. Terus gimana kalau nanti suamiku atau orang-orang keluargaku nggak bisa terima kondisi aku? Gimana kalau aku diabaikan? Gimana kalau kondisi finansial nggak mencukupi gitu untuk treatment gitu? Itu pasti muncul di pikiran kita. Jadi wajar aja kalau memang itu adalah reaksi pertama, itu sangat manusiawi ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang cemas ya, karena judulnya cemas, sebenarnya cemas itu adalah emosi, bentuknya itu emosi. Jadi dia turunannya takut sebenarnya. Jadi kan kalau kita di psikologi, mungkin teman-teman ada yang paham. Jadi emosi dasar itu kan ada 6 gitu ya, salah satunya takut. Nah, turunannya itu tuh cemas gitu. Jadi sebenarnya emosi itu ada gunanya kok untuk kita. Nanti saya cerita ya. Sebenarnya emosi itu ada gunanya. Maka dari itu kenapa step pertama teman-teman perlu untuk memvalidasi diri sendiri. Jadi pengalamannya itu sangatlah penting gitu. Kalau misalnya, oh aku kok jadinya bertanya-tanya, meragukan masa depan, terus abis gitu nggak ngerti nih nanti hubunganku sama orang terdekat bakalan masih bagus atau enggak, keuangan masih bisa berdaya untuk bekerja atau enggak, itu kan pasti ada muncul pertanyaan gitu. Jadi itu tuh kita harus akui dulu, itu step pertama ya, memang itu yang dirasakan, pengalamannya memang seperti itu, sangat wajar dan sangat manusiawi. Semua manusia pasti akan merasakan hal seperti itu gitu. Karena apa? Karena ibaratnya gini, diagnosa itu boleh kita bilang sebagai suatu ancaman gitu ya, dalam tanda kutip ancaman gitu. Jadi sebenarnya emosi cemas atau kecemasan yang kita rasakan itu untuk memproteksi diri kita karena kita menghadapi sesuatu yaitu ancaman itu. Sebetulnya fungsinya dia begitu. Jadi kalau misalnya kita menolak nih, oh enggak, aku nggak boleh cemas, aku harus stay positif sekarang juga ya. Misalnya kayak begitu. Kalau misalnya kayak begitu kan kita nolak apa yang kita rasakan gitu. Jadi tubuh kita ngerasain sesuatu mulai dari, jadi kecemasan itu sangat ini ya, biasanya wujudnya sangat fisikal gitu. Misalnya mulai dari deg-degan ya, yang deg-degannya banget, terus abis gitu nafasnya cepet jadinya kayak terengah-engah gitu. Terus ada juga yang ini apa namanya, beberapa orang jadi pusing gitu, bawaannya sakit kepala atau asam lambung naik biasanya gitu, asam lambungnya naik ya, sakit perut yang nggak tahu asalnya gitu. Jadi sebenarnya reaksinya tuh sangat fisik loh gitu, emosi tuh fisik sebenarnya gitu. Jadi kecemasan yang dirasakan
itu fisik banget. Jadi kalau kita mau dalam tanda kutip menghilangkan itu Iya. saat itu juga itu nggak masuk akal gitu. Jadi pada saat itu yang dilakukan ya udah terima aja apa yang kita rasakan saat itu, oke. Terus kasih nama gitu. Hmm. Apa yang dirasakan saat itu. Karena ketika kita ngasih nama maka kita make sense. Oh, make sense ternyata yang aku rasakan tuh ada namanya. Yang aku rasakan tuh ternyata wajar, namanya cemas gitu. Atau mungkin di waktu yang bersamaan juga ada takut ya, ternyata Ya, takutnya gede banget gitu ya. Nggak apa-apa gitu, dikasih nama aja. Dalam arti kita bisa ngakui ke diri sendiri gitu. Kita bisa ngomong sama diri sendiri, oh oke, aku sekarang ngerasain cemas gitu. Karena aku barusan pulang dari dokter, terus sama dokter dibilangin kayak begini, kayak begitu, yang aku sebelumnya belum pernah expect sama ya betul. sekali. Ya kan, Mm-mm. sesuatu yang kita belum pernah ada memori kan, belum ada Ya, pengalaman sebelumnya. Jadi ya wajar dong kita cemas, itu sesuatu ancaman, apalagi bentuknya diagnosa, sesuatu yang mengancam survival kita sebagai manusia, kan begitu. Jadi mm-mm. eh, kalau kita udah didiagnosa, oh kamu sakit ini, orang kalau udah dapat kata-kata sakit berarti kan Betul. itu ngerasa kayak fungsinya udah nggak normal kan, jadi Mm-mm. fungsinya sudah tidak sesuai sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi wajar kalau misalnya kita shock pada saat itu, biasanya ya emosinya yang terjadi adalah shock atau kaget, bisa kita rasain freeze di waktu itu, atau bisa kita mungkin tanya banyak pertanyaan, atau langsung googling ya, langsung Mm-mm, apa bener-bener. namanya, cari informasi sebanyak-banyaknya, atau kita bisa denial gitu. Jadi ada macam-macam yang orang-orang biasanya lakukan ketika mereka shock, kemudian cemas itu tadi gitu. Jadi uh, iya, apa yang dialami oleh teman-teman Inspiration semuanya, mungkin yang lagi join apa namanya IG Live kita hari ini, ya wajar gitu ya. Jadi kalau cemas itu reaksi yang sangat manusiawi, Betul. bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang di luar apa ya, di luar dalam tanda kutip batas normal gitu. Enggak, yang dirasakan ya memang seperti itu gitu. Cemasnya memang kayak begitu, rasanya nggak karu-karuan di tubuh ya kayak begitu gitu. Jadi kalau ngomongin tentang cemas sih sebenarnya dia dasarnya gitu, karena pengen memproteksi diri kita dari ancaman itu. Nah, Oke. hanya saja, apa namanya, sebenarnya kenapa sih kok kita harus menerima, ya? Mm-mm. Kenapa kok kita nggak langsung aja nih, pengen menghilangkan itu atau pengen Mm-mm. mengatur itu gitu ya? Karena kita nggak mungkin bisa menghilangkan dia kalau kita nggak accept dia gitu. Dan Mm. dan kata-katanya nggak menghilangkan ya, tetapi lebih ke meregulasi, mengatur, atau mengelola. Jadi kita nggak mengatasi gitu. Kalau mengatasi atau menghilangkan itu kayak kita menolak dan kita nggak mau itu ada di Mm-mm. kehidupan kita. Tetapi kita lebih ke ngatur, kita mengelola, dan kita meregulasi gitu sehingga porsinya tepat tuh gitu. Manusia butuh cemas nggak? Jawabannya butuh gitu. Manusia tuh sebenarnya butuh cemas, apalagi apa namanya, ketika kita dapat diagnosis gitu ya. Kalau pas dapat diagnosis, sebenarnya fungsinya kayak apa nih? Nah, fungsinya cemas itu biar bikin kita prepare untuk menghadapi ancaman atau menghadapi diagnosis yang next kehidupan kita gitu. Prepare dalam arti misalnya, oh aku nggak tahu nih, mungkin waktu Mbak Astri kena itu ya, jadi nggak tahu nih tentang kanker tiroid itu Iya. apa, dan ini ngapain wujudnya dan segala macam. Jadi ketika kita punya porsi cemas yang cukup, itu yang ngedrive Mbak Astri atau kita semua waktu itu untuk cari informasi, Mm-mm. cari gaya hidup yang baru, mungkin Betul. belajar gaya hidup yang baru, atau tanya-tanya ke komunitas. Yang seperti itu yang ngedrive kita tuh cemas, tapi dengan porsi yang cukup
gitu, nggak kelebihan. Nah, kitanya kan nggak mau tuh sampai dia yang porsinya kelebihan, yang Iya. intensitasnya begitu tinggi atau durasinya begitu lama, karena itu yang mengganggu gitu. Tapi dengan porsi yang cukup, itu membantu kita untuk survive gitu. Oke. Nah, Mm-mm. mungkin kita udah mulai diskusi aja ya, Mbak Nalin. Oke. Teman-teman yang Boleh. join bisa mengirimkan mungkin ya apa yang mau ditanyain ke Mbak Nalin, mumpung ini ada narasumber dari psikolog. Kemudian bisa langsung di kolom komen atau di chat box. Nah, ini ada titipan pertanyaan nih Mbak Nalin dari Boleh. Mm-mm. teman-teman inspiration atau kita sebutnya netizen ya, Mbak Nalin. Oke. Jadi pasien apa namanya kita tuh jadi sahabatnya pasien gitu, jadi kayak pendampingan Mm-mm. untuk pasien. Nah, kalau misalnya nih Mbak, kan kita terdiagnosis awal banget gitu ya. Terus kita itu eh, kan tadi cerita tentang kalau misalnya di ruang dokter, oke kita diem aja kan shock gitu, shock. Terus lebih ke kalau ditanya orang jawabannya tuh nggak apa-apa, aku nggak apa-apa gitu, sering ya. Terus aku nggak apa-apa. Nah itu sebenarnya cemas itu tuh bisa sampai kapan kita alamin. Kemudian gimana sih kita ini harusnya bersikap ya. Kalau misalkan tadi Mbak Narin bilang, oke meregulasi ya, meregulasi si cemas ini hadir gitu ya. Tapi kalau misalkan kita dari sisi mindset masih terus kalau ngadepin orang lain, cara komunikasinya tetap dalam tanda kutip jawabnya cuman nggak apa-apa, aku nggak apa-apa, kayak merasa bisa sendiri itu gimana gitu. Oke, kalau kayak gitu kita lihat ada beberapa faktor ya. Jadi itu kan ada pertanyaan dari orang lain Mm-mm. yang kita ada Mm-mm. kemungkinan untuk menjawab. Ya. Berarti itu udah masuknya udah interaksi gitu. Hmm. Jadi kalau kita ngomongin cemas itu kan sangat pengalaman yang sangat Personal ya. internal ya, Mm-mm. personal Mm-mm. yang terjadi di tubuh kita gitu. Kalau memang teman-teman lagi cemas waktu itu belajar caranya regulasi, diakui dulu, dipahami, dipuk-puk diri sendiri. It's okay, ini normal kalau kamu bingung, kalau Pupuk kamu gini ya Mbak. apa, iya bisa Kayak pupuk kayak gini juga. butterfly heart gitu ya. Iya, itu juga bisa. Jadi tekniknya ada macam-macam. Mungkin next time kalau di apa namanya, kita bisa belajar lebih lanjut Iya. tentang teknik-tekniknya gitu ya. Salah satunya bisa begini gitu. Karena apa? Untuk kita lebih baik hati sama diri sendiri. Kadang-kadang kita nggak sadar untuk Mm-mm. melakukan hal kayak begitu ya, karena kita Betul. mengkritik diri sendiri gitu. Nggak nyadar aja kayak udah apa namanya menyalahkan diri. Ini kalau aku dulu nggak kayak gini pasti aku nggak dapat diagnosa deh. Mungkin hal-hal yang seperti Benar. itu juga muncul gitu ya. Jadi dipupuk dulu, diregulasi dulu sampai tahapnya kita bisa memahami, Mm-mm. oke, aku lagi sedih nih. Bisa bisa jadi sedih kan dari cemas, emosi kan kita selalu bergerak Iya, ya. betul. Dari cemas bisa menjadi sedih, bisa menjadi happy, one moment dan segala macam. Jadi misalnya kalau kita lagi sedih nggak apa-apa, it's okay. Memang ini normal yang respon yang normal. Jadi kita Mm-mm. damai dulu dengan pengalaman yang kita rasakan, memvalidasi diri sendiri dulu, baru setelah itu kita bisa interaksi sama orang lain, kayak gitu. Jadi kalau ditanya orang, oh nggak apa-apa, itu coba deh tanya ke diri sendiri. Menjawab nggak apa-apa itu karena emang males ngejelasin karena panjang lebar Ya, gitu betul. ya, atau apa namanya bisa jadi malu itu juga ada. Jadi kita Hmm. harus aware juga sama diri sendiri. Kalau aku bilang aku kanker gitu misalnya ya, pasti dijudge gitu, gak usah ah, ya udah akhirnya nggak usah bilang apa-apa gitu. Itu Mm-mm. juga bisa gitu, bisa malu atau bisa takut juga Mm-mm. gitu, takut mungkin takut dihakimi, takut dilihat yang apa yang nggak sesuai dengan harapan kita kayak gitu. Jadi kalau udah masuknya ke ranah interaksi sama orang dan kita jawabannya begitu, tanya deh sama diri sendiri. Sebenarnya Mm. kita pengen curhat atau enggak ke orang? Mm-mm. Ya, pengen menjelaskan atau enggak? Ada kalanya kita pengen menjelaskan karena ketika kita saat di momen-momen yang down seperti itu sebenarnya itulah momen-momen di mana saat kita membutuhkan koneksi yang paling paling apa ya paling intens, Mm-mm. human connection yang kita butuh banget Betul. di momen itu. Sebetulnya kita paling butuh di momen itu hanya saja ketika kita pas lagi butuh-butuhnya kitanya sendiri yang
narik diri atau kayak Betul. menutup diri gitu. Jadi kayak lingkaran setan aja gitu ya. Gitu. Jadi Mm-mm. tanya sama diri sendiri, apakah memang ada emosi malu di situ? Apakah ada kayak takut? Mm-mm. Atau ada apa di situ? Kenapa kok menjawab seperti itu? Gitu. Iya, Gitu baik. sih. Jadi kalau disimpulkan itu berarti ketika kita sudah berinteraksi dengan orang atas dasar kecemasan itu tadi, itu harus balik lihat ke internal diri kita gitu ya Mbak Nalin ya. Itu Mm-mm. sebenarnya apa gitu ya, dan gimana sih nanti kita akan merespon balik. Oke, udah jelas sih Mbak Mm-mm. Nalin. Jadi intinya kita harus memperkuat diri kita. Iya. Nah, terus ini ada pertanyaan nih dari Mbak Merida ya. Halo Mbak, aku terdiagnosis awal struma diffusa toxic. Nah ini mungkin pejuang tiroid ya Mbak ya. Makin nggak nyaman juga kalau dengar semua omongan orang. Jadinya kepikiran segala macem. Nah, gimana sih caranya untuk memanage atau mengatur pikiran kita supaya itu nggak negatif terus nih Mbak? Tadi kan Mbak Nalin sempat Oke. singgung tuh kalau ada baiknya juga kita tuh nggak yang ini ya, maksudnya kita memvalidasi perasaan kita ya cemas itu, tapi nggak yang aku harus kuat, aku harus positif gitu ya. Nah, tapi gimana kalau ini kebablasan nih Mbak, jadi kepikiran dari omongan orang yang tadi mungkin interaksi dan memanage-nya itu gimana caranya supaya nggak pikirannya Oke. negatif terus? Oke. Jadi kalau kita ngomongin tentang pikiran, sebenarnya ini pasti connected ke perasaan kita ya. Jadi Mm-mm. kalau kita overthinking biasanya temennya cemas, kalau nggak cemas temennya Mm-mm. sedih, temennya Mm-mm. kecewa. Udah itu temen itu best friend deh gitu ya. Best Jadi friend. jadi kita belajarnya pertama kali aware dulu gitu. Mm-mm. Ini pikiranku ngomong apa Ya. gitu. Pikiranku Mm-mm. ngomong apa gitu. Terus ada mungkin satu teknik ya, ini coba saya share Mm-mm. satu teknik yang kita coba membuat jarak sama pikiran kita gitu. Mm-mm. Makanya makanya membuat jarak dalam arti kan kalau kita mikir sesuatu tuh kayaknya eh, diffuse ya sama diri kita tuh kayaknya menjadi Mm-mm. satu gitu ya. Menjadi satu terus Betul. kayak kita ngelihat semua dunia ini berdasarkan kacamata pikiran itu kan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, saya suka menganalogikan gimana kalau membuat jarak dalam arti kita tetap Mm. akui apa yang kita Iya. pikirkan, tetapi kita lihatnya dari sebelah sini, nggak dari sebelah sini, nggak menyatu di otak Mm-mm. kita Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kita lihat di depan gitu ya. Jadi caranya gimana? Beberapa teknik yang bisa dicobakan atau dilatihkan, misalnya dengan menulis isi pikiran. Jadi kalau kita Mm. nulis, terus kita misal apa namanya, kita bisa baca ulang ya, atau kita bisa tempel di manapun, terus kita bisa, oh ternyata pikiran aku ngomongnya begini, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi ada kata-kata di awal mungkin bisa digunakan teknik kayak aku punya pikiran bahwa aku tuh berpikir seperti ini gitu. Jadi aku memiliki, jadi pikiran itu sebuah sesuatu yang kita miliki, tetapi terpisah dari kita gitu. Jadi kita punya tuh tetap sesuatu pikiran, tapi dia terpisah. Di situ ada, kita akui itu. Nah, Mm-mm. itu salah satu tekniknya. Mungkin bisa dicobakan teknik yang lain, misalnya kayak eh, menganalisis, tetapi ini agak-agak tricky ya. Kadang-kadang kalau kita menganalisis, kalau nggak didampingi sama psikolog, biasanya malah overthinking Mm-mm. kemana-mana gitu. Betul. Itulah sebabnya teman-teman kalau merasa membutuhkan pendampingan psikologis bisa langsung hubungi profesional terdekat gitu ya, biar Ya, ada betul. yang mendampingi gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi saya share sedikit tekniknya, misalnya kita analisis pikiran itu. Udah nih kita tulis gitu ya. Mm-mm. Terus kita kasih skala. Skala Mm-mm. berapa dari 1 sampai 10 yang kemungkinan pikiran ini jadi kenyataan gitu. Oh, Mm. misalnya Ya, ya. cuman secara objektif tuh sebenarnya cuma 10% gitu. Nggak mungkin Mm-mm. lah orang sekampung mengucilkan saya, misalnya kan kayak gitu ya. Kayaknya nggak mungkin, objectively nggak mungkin orang sekampung nggak mau nyapa aku gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Gitu. Jadi kita dikasih aja nomornya gitu. Berapa persen yang Mm-mm. Mm-mm. kemungkinan dia bakalan terjadi. Ya, Misalnya ya. seperti itu. Mm-mm. Gitu. Oke, nah Mbak Nalin ini tuh juga ada kaitannya sih sama ini sebelum saya kasih resume ya. Jadi dulu itu ini
maksudnya nanti coba dianalisis ya Mbak, apakah saya ini yang saya lakukan tuh benar atau salah gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm. dulu waktu apa namanya ketika saya terdiagnosis juga, saya tuh juga mikir gitu ya, gimana nanti orang itu akan menilai saya gitu kan. Nah, saya mikirnya gini sih waktu itu lebih ke blaming sakit saya gitu. Alah ini gara-gara tiroid gitu. Kalau enggak, jadi saya nggak menyalahkan orang, tapi saya malah menyalahkan si sakit ini. Jadi ada objek yang saya salahin supaya saya itu jadi lebih tenang gitu ya, lebih clear pikirannya bahwasanya saya kayak gini gara-gara sakit saya. Jadi saya harus ngobatin si penyebab ini gitu, which is itu adalah sakitnya. Sehingga kalau misalkan ini si sakit ini jadi sembuh gitu kan, saya jadi nggak punya pikiran-pikiran negatif atau overthinking lagi dan orang lain nggak akan nilai saya. Saya kayak gitu dulu ya Mbak Dalin awal-awal gitu. Jadi tujuannya saya benar-benar menyembuhkan si kanker tiroid ini gitu. Itu menurut teori psikologi atau mungkin dari analisisnya Mbak Nalin gimana kalau seperti itu ya? Oke, itu kan yang kemarin Mbak Astri coba lakukan Mm-mm, di mm-mm, awal-awal ya. mm-mm, mm-mm. Oke, Awal nah, banget malah. Mm-mm. oke. Nah, dengan teknik seperti itu gimana? Lebih clear nggak pikirannya? Ya waktu itu akhirnya apa-apa gitu ya, jatuhnya tuh nyalahin kanker tiroidnya itu sih Oke. dulu ya. Jadi kayak Heeh, heeh. misalnya saya performanya nggak bagus gitu kan, takut kalau orang oh nilai nilai saya performanya jelek gitu. Waktu itu saya juga masih kerja ya sebelum saya resign. Terus akhirnya ya ini pasti gara-gara kanker tiroid saya. Jadi saya bukan nyalahin diri, bukan nyalahin orang yang nilai saya, tapi nyalahin si objek ini gitu. Mm-mm, mm-mm. Ya saya nggak tahu sih itu bagus atau enggak, cuman dalam jangka waktu yang kurang lebih eh, masa pengobatan itu tuh apa namanya berhasil gitu ya, itu bisa gitu saya lakukan. Nah ketika saya apa namanya semakin kesini gitu ya, mungkin semakin sadar kalau oh ternyata ada teknik-tekniknya yang lain gitu, jadi nggak yang melulu menyalahkan. Oke. Jadi apa yang dilakukan Mbak Astri itu memang salah satu metode untuk ini ya lebih lebih bisa berjuang, lebih lebih punya motivasi untuk berjalan untuk ngobatin si penyakit si sebuah objek ini. Jadi kita Mm, waktu itu apa namanya? Waktu itu Mbak Astri mencoba menaruh mm, si mm, penyakit ini kayak diobjekkan gitu ya, mm, mm. diobjekkan. Oh ini gara-gara si dia nih yang ini berarti musuh aku si dia gitu. Betul. Gitu. Dia yang harus hilang nih Mm, gimana mm, caranya kan begitu. mm, It's mm. okay kalau Oke menurut ya. saya nggak masalah karena setiap kali yang kita lakukan sebetulnya itu kan cara kita untuk coping atau cara kita Ya. untuk mengatasi masalah Mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Nah, kalau dengan cara yang seperti itu akhirnya kemarin mungkin Mbak Astri jadi lebih apa namanya lebih clear, lebih mau berjuang ya, semangat juangnya jadi lebih tinggi gitu dan nggak menyalahkan diri sendiri gitu berarti kan bagus ya. Jadi Mm-mm, dievaluasi juga apa namanya dampaknya atau mm-mm. konsekuensinya itu mengarah ke yang negatif atau positif. Kalau Hmm, banyakkan yang positif, nggak apa-apa lanjutkan gitu. Tapi oke kalau oke. coba kita lihat konsekuensinya banyakkan yang negatif, misalnya, kok aku Mm-mm, jadi lebih pemurung, misalnya, kok aku mm-mm, jadi lebih nggak bisa tidur gitu. Berarti kan mm-mm. ada konsekuensi-konsekuensi yang lebih kompleks. Nah, itu dievaluasi cara copingnya. Oh, berarti mungkin dia yang Mm-mm. perlu dimodifikasi Oh gitu. iya iya. Jadi, kayak gitu sih. Nggak masalah Oke. sebetulnya. Siap. Nah, ini mungkin resume untuk Mbak Merida bahwasannya tadi Mbak Nalin bilang ya kalau kita cemas karena omongan orang gitu dan gimana sih cara memanage pikiran. Nah, itu perlu ada jarak ya Mbak Nalin. Mungkin cara Mm-mm. saya ini juga membuat jarak ya antara pikiran saya Iya, dengan si penyebab gitu ya. Kalau saya kan penyebab omongan orang itu karena sakit gitu ya. Nah, kalau Mbak Merida lebih ke omongan orang langsung masuk ke pikirannya. Jadi manage-nya menurut Mbak Nalin tadi perlu ada jarak dan kita itu menuliskan ya skalanya omongan orang itu ngefek banget nggak sih ke kita gitu ya. Kalau misalkan mm, ngefek banget, nah ini perlu untuk meregulasi tadi ya, meregulasi emosinya. Kalau misalkan nggak terlalu ngefek ya lanjutkan aja pengobatan tiroidnya mm, gitu ya, gangguan mm, tiroidnya. mm, mm, mm. Oke, Mbak Nalin kita bisa next ke pertanyaannya ya, Oke. lanjut. Ini ada dari Mbak Tias mau bertanya, gimana caranya nih Mbak menghadapi cemas ini? Sekarang aku sakit dan sedang opnam. Nih Mbak, sedang opnam ya.
dari semingguan aja aku mikir terus, kok rasanya kok ngerasain cemas terus ini nggak hilang-hilang gitu. Gitu. Mm-mm. Itu menurut Mbak Oke, Nalin gimana? Ini berarti masih oke. dirawat inap ya, Mbak ya? Oke, iya. Jadi kalau untuk merasa cemas saat itu, terus akhirnya kayak kepikiran kemana-mana, coba pertama kali yang dilakukan adalah eh, kasih nama. Itu tuh sebenarnya yang Mm-mm, kita mm-mm, rasakan apa? mm-mm, Kadang-kadang mm-mm, kita bisa overthinking karena kita ngerasa mm-mm, lonely, nggak ada yang mm-mm, nemenin, kan bisa jadi mm-mm, gitu. mm-mm. Jadi apa? Apa yang kita kenali emosi kita, lonely kah, Mm-mm. marah kah sama keadaan, bisa jadi ya. Kadang-kadang kita mempertanyakan itu sama Tuhan, kadang-kadang juga bisa begitu gitu. Atau Mm-mm. kadang-kadang apa namanya cemas karena kita mikirin masa depan. Jadi cemas tuh karena kita sebenarnya ya, kalau kata-kata Mm-mm. cemas itu lebih ke masa depan atau bikin Hmm. skenario-skenario yang belum terjadi. Sebenarnya Ya, begitu. Dan reaksi fisiknya itu yang tadi udah saya jelasin itu sangat spesifik biasanya, yang deg-degan, betul. yang nafasnya ini dan segala macam. Mm-mm. Oke. Nah, biasanya kebiasaan kita tanpa disadari, kita itu Mm. suka kebawa sama pikiran kita. Jadi kayak realitanya itu saat itu adalah si pikiran ini, gitu. Mm-mm. Jadi kayak realitanya kayak kita udah ngebayangin nih skenario ini sakit nggak selesai-selesai, mungkin kayak sampai minggu depan sampai ini segala macam akan terus di sini, gimana biayanya mungkin seperti itu Betul. ya. Jadi Mm-mm. banyak banget pikiran. Berarti kan kita lagi hidup di masa itu gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. coba coba kita ajak diri kita untuk balik lagi ke masa sekarang Mm-mm. gitu. Jadi kalau tadi misalnya mikirin tentang minggu depan, padahal ini kan masih detik ini, Mm-mm. gitu. Realita kita kan masih detik ini. Jadi lebih mindful untuk menyadari apa sih, apa namanya, realita kita sekarang, gitu. Kita lagi ada di mana? Kesepian nggak? Oh, enggak, kan ada yang nemenin di sebelah aku, gitu. Mm-mm. Misalnya seperti itu. Jadi, oh ternyata kondisiku katanya dokter akan ada kemungkinan untuk pulih dalam waktu dekat, misalnya kayak gitu. Jadi kan apa namanya? Kita balikin diri kita ke masa sekarang, being mindful dengan apa yang realita kita tuh detik ini gitu, bukan yang Mm-mm. di otak, bukan yang di kepala kita. Jadi coba dikembalikan ke situ dengan mungkin bisa latihan mindful. Terus kalau misalnya udah ngerasain dirinya deg-degan misalnya atau badannya Mm-mm. udah tegang semua, dicoba breathing exercise gitu. Karena kecemasan itu kan fisik ya sebenarnya Iya. sensasinya. Jadi kita juga perlu ngurusin fisik kita gitu biar nggak Mm-mm. tegang, biar nafasnya kembali normal, jadi biar deg-degannya turun. Kalau reaksi-reaksi itu jadinya turun, nanti pikiran sama emosi kita bakalan ngikut kok. Mm-mm. Gitu. Jadi bisa kembali ke masa sekarang gitu ya, bisa bisa ngatur regulasi dengan cara teknik-teknik misalnya breathing, mindfulness, hal-hal yang seperti itu kayak Mm-mm. gitu. Iya, berarti dengan kata lain, kalau misalkan memang mengalami ya cemas ketika rawat inap, itu jangan mikir yang terlalu muluk-muluk Jauh. atau jauh Mm-mm. dulu gitu ya. Coba kembali ke masa kini dan sekarang, rasakan kalau memang masih sakit, masih sering sedih ya. Tadi Mbak Narin bilang, rasakan ya emosinya, kasih nama namanya cemas. Halo cemas, iya aku ada buat kamu gitu ya. Terus baru Mm-mm. kita mungkin ini juga ya Mbak ya, bisa penghiburan diri gitu ya, di masa Oh sekarang ini bisa. gimana Mm-mm. caranya gitu ya. Masing-masing Mm-mm. orang kan punya. Nah ini saya mau kasih contoh juga nih Mbak, kalau saya dulu ya, Mm-mm. saya tuh bener-bener waktu habis operasi itu tuh kan nggak bisa ngomong nih karena kalau operasi di area leher kelenjar tiroid itu kan deket saraf pita suara, saya hampir nggak Mm-mm. bisa ngomong itu 3 hari, terus kayak suara serak itu sekitar 2 minggu, pemulihannya agak sedikit lama, ya sedih, cemas gitu, dan itu saya nggak apa ya nggak denial, emang saya Mm-mm. cemas waktu itu. Nah saya malah justru bisa sedikit apa ya kayak hahihi gitu tuh karena ada hal-hal yang membuat yang saya tahu gitu ya. Jadi saya sadar apa sih yang bisa bikin saya tuh bahagia lagi gitu. Nah, itu apakah suatu teknik juga Mbak bisa di ini sharing sama teman-teman yang mungkin sekarang lagi terbaring gitu ya di kamar rawat inap, apalagi teman-teman juga yang mungkin ya selain pasien kanker atau pasien-pasien yang sekarang rawat inap kan banyak pasien COVID gitu kan ya.
lihat kanan kiri ini bener-bener yang kondisinya meninggal gitu kan, pasti cemasnya berlebih gitu. Nah, apakah ada teknik khusus gitu Mbak Nali? Oke, yang tadi di-share sama Mbak Asti ya bisa dilakukan. Jadi kalau saya ngelihat ceritanya itu salah satu bentuk distraksi. Jadi biar otak kita ini Distraksi. ada fokus kan. Jadi kita Mm-mm. fokusin ke hal yang lain. Kita fokus misalnya kalau suka baca buku ya baca Mm-mm. buku, fokus di situ. Jadi Mm-mm. ada sesuatu yang dikerjakan. Jadi otak kita ini nggak kosong gitu. Kalau otak kita Mm-mm. lagi nggak fokus ke sesuatu, dia pasti lari-lari gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. biasanya kalau klien-klien saya tuh biasanya gini, eh apa namanya, waktu paling sering mereka pikiran kemana-mana itu pas lagi nggak kerja, pas lagi nggak Mm-mm. lagi ngapa-ngapain, dan Mm-mm. pas lagi sendirian. Jadi nggak ada Mm. temen ngobrol, Iya, nggak betul. ada fokus kegiatan, tuh biasanya pikiran lari kemana-mana. Nah, itu disadari di situ, oh ya sih aku sekarang emang lagi nggak ada yang nunggu misalnya. Lagi nggak ada yang nunggu, berarti aku bisa nih cari satu kegiatan yang biar bikin otakku fokus ke situ. Iya. Gitu, bisa seperti itu. Itu distraksi memang, dan yang bikin happy misalnya nggak tahu main game, baca komik atau apapun itu gitu ya. Itu sebenarnya bawa diri kita ke here and now juga. Kan kita fokus sama kegiatan kita gitu. Kita fokus dengan yang di depan kita gitu, yang kita baca, yang kita mainin di handphone kayak gitu. Gitu sih. Iya. Berarti kita berhak ya untuk find your own happiness gitu ya Mbak ya. Iya dong. Bener-bener individual banget gitu ya. Kita yang tahu semuanya. Oke, makasih loh Mbak Nali Betul. udah apa ya, mencerahkan setidaknya buat teman-teman pasien yang sekarang mungkin sedang rawatin dukungan dan motivasi. Kita doa semuanya untuk teman-teman supaya Ya. bisa nggak cemas lagi. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus nih Mbak Nalin dari Oke. Mbak Kesangke. Izin bertanya ya Kak, sebagai caregiver nih Mbak Nalin, ketika dihadapkan dengan keluarga yang shock setelah diagnosis, apa sih sebaiknya yang dilakukan? Dan kemudian ini ada pertanyaan lanjutan, kurang lebih menyambung dari pertanyaannya Mbak Kesangke, dari Mbak Ruth, kalau pasiennya ini marah-marah terus, sebagai caregiver itu karena sepertinya belum bisa menerima diagnosanya, ini harus bagaimana ya kita ya? Karena kadang-kadang kita sebagai caregivernya sendiri itu tersulut, jadi nggak sabar juga menghadapi si pasien. Nah itu menurut Mbak Nalin bagaimana? Monggo Mbak Nalin. Oke, ini sebagai caregiver ya. Jadi memang kalau sebagai caregiver, terus kita punya anggota keluarga yang lagi dalam situasi kaget mungkin ya, masih shock, masih belum bisa nerima kondisinya gitu, pasti campur aduk ya emosinya Betul. di situ. Nah, ini seninya tuh di situ. Dalam arti gini, tadi kan saya udah cerita gimana cara tentang regulasi diri. Nah, sebenarnya ketika kita punya orang lain di depan kita yang punya emosi yang sangat intens, kita sebenarnya bisa bantu dia untuk regulasi juga sebetulnya gitu. Hanya saja kita punya PR untuk regulasi diri kita sendiri. Sama kayak yang pertanyaan terakhir itu kan jadinya kesulut, marah-marah juga. Betul, Nah, iya. gitu ya. Jadi apa namanya, kita perlu tahu, nggak apa-apa. Sebagai caregiver, katakanlah aku jadinya marah, kesel, kenapa kok dia misalnya udah waktunya makan, baik-baik dikasih makan, misalnya malah nggak mau, malah ini, malah marah-marah gitu ya. Kita aware dulu dengan situasi emosi kita nih sebagai caregiver. Aware dulu, paham dulu, ngaku dulu sama diri sendiri, kemudian baru kita interaksi sama orang lain, si pasien itu gitu ya, anggota keluarga kita. Nah, di situ sebenarnya tugas kita bukan bukan untuk menghilangkan ups and downs emosinya, enggak. Tetapi tugas kita adalah untuk nemenin dia uh, going through those emotions gitu. Jadi duduk bareng sama dia, tanya gimana apa yang dirasakan gitu. Karena mungkin orang Indonesia jarang ya, dalam arti jarang jarang untuk nanya gimana perasaan kamu, how are you feeling, itu kan jarang. Tetapi disitulah sebenarnya orang tuh pengen ditemenin, orang tuh Didengarkan pengen ya. diakui, didengarkan, dilihat. Oh, aku tuh sekarang lagi marah karena ketika pasien yang seperti itu gitu ya, kemungkinan besar memang
skill atau apa namanya teknik yang dia kuasai untuk regulasi emosi mungkin belum belum mencukupi sehingga akhirnya seperti itu. Nah, tugas kita bantu dia sama kayak kita ngasuh anak kecil ya. Iya, Kan anak betul. kecil nggak tahu nih caranya, dia cuma bisa marah-marah karena dia nggak ini gitu ya. Nah, caranya gimana ya? Kita temenin, kita tanyain, marah ya gitu. Misalnya mamahnya gitu ya, oh mama marah ya gitu, mama marah karena apa mah gitu. Tapi dengan nada yang tenang, karena kita udah berhasil regulasi diri sendiri, baru kita ke orang lain. Kan kuncinya itu. Jadi Iya. kita nggak tersulut. Kalau kitanya apa nggak bisa aware dengan emosi kita, nggak bisa paham sama perilaku kita, jadi akhirnya nggak selesai itu, malah akan memunculkan drama baru gitu. Biasanya begitu. Gitu. Jadi orang tuh sebenarnya cuma pengen untuk dipahami kok. Aku nih kesel, aku nih sebenarnya kadang-kadang ada orang yang sebenarnya cemas tapi keluarnya marah-marah gitu. Nggak Iya, betul. sinkron, nggak sinkron antara apa yang perilakunya dia sama yang dia rasakan di dalam gitu. Nah, tugas kita adalah untuk mengakui gitu. Oke, misalnya mama marah-marah sebenarnya mama apa perasaannya? Kan ditanya kayak gitu. Apa yang dirasakan mama? Mama sedih kah gitu? Mama mikir apa gitu? Aku di sini kalau misalnya mama mau cerita, mama mau ngomong apa, berkeluh kesah nggak apa-apa aku di sini. Nah, tantangannya kultur kita nggak ngajarin kita kayak begitu ya tantangannya. Jadi kita harus belajar sendiri teknik-teknik yang kayak begitu itu gitu. Hmm. Oke, thank you Mbak Nalin. Jadi intinya Mm-mm. begini sih kalau yang saya tangkap sebagai caregiver. Karena saya pernah dengar istilah kalau caregiver itu adalah invisible patient sebetulnya. Jadi dia yang jadi pasien tidak terlihat juga karena ngalamin kan pendamping tuh misalnya pasiennya sakit apa, dia lebih tahu. Oh nanti jadwal minum obatnya ini nggak bolehnya ini pantangannya ini jadwal ke dokternya sekian terus rencana penanganannya itu kan caregiver yang biasa lebih tahu ya Mm-mm. dan jatuhnya dalam tanda kutip lebih sakit mentally, Oke. physically ya. Mm-mm. Dan ketika tadi Mbak Nalin bilang, oh berarti memang aturannya sama, sama hal mengatasi cemas pasien maupun caregiver. Jadi yang saya tangkap di sini ketika kita jadi caregiver, posisinya nih ya, saya Mbak Nalin dan teman-teman sekalian mungkin jadi pasien juga jadi caregiver, jadi double peran gitu bener-bener harus atasin dulu cemas dari sisi caregivernya ya. Jangan sampai kita juga menunjukkan cemas itu ke pasien. Tadi Mbak Nalin bilang gitu ya. Takutnya nanti kalau misalkan kita cemas menghadapi pasien, tadi Mbak Nalin bilang orangnya tidak melakukan trust ke kita gitu. Jadi pasiennya akan lebih cemas lagi. Jadi atur diajak apa kita sendiri sebagai caregiver nggak cemas, kemudian baru nanti si pasiennya itu didudukkan karena teknik-teknik itu ternyata nggak ada ya Mbak Dalin di Indonesia ya culture untuk bertanya ke pasien apa yang kamu rasakan gitu-gitu. Nah ini mungkin nanti teman-teman kalau banyak request ke inspiration kita bikin teknik ya how to be a proper caregiver atau apa ya good caregiver mungkin ya Mm-mm. Bisa, itu bisa. sesuatu yang bagus gitu Mm-mm. dan juga mungkin dari sisi pasien karena itu tadi kita mungkin ya sebagai pasien udah berobat, udah sakit, kayak jatuh ketimpa kemalangan terus gitu ya. Nah, ini yang mesti kita latih gimana sih cemas tuh nggak berlebih-berlebih gitu. Nah, ini ada Mm-mm. pertanyaan nih Mbak Nalin, Oke. sambungannya dari yang tadi. Mm-mm. Tapi lebih ke pasiennya. Jadi Mm-mm. kondisinya ketika awal terdiagnosis itu Mbak Nalin begitu cemas sampai menyalahkan diri sendiri, nyalahin orang lain, dan ngerasa hancur sampai nggak bisa ngerasain semangat lagi. Bahkan nggak bisa aktivitas, murung, dan sempat, nah ini poinnya adalah suicidal thought gitu ya, merasa berpikiran ingin bunuh diri karena ngerasa tubuh begitu sakit dan perasaan yang terlalu negatif. Nah pertanyaannya bagaimana sih cara keluar dari situasi ini Mbak Nalin? Oke, jadi ini terkait pikiran bunuh diri ya, sampai muncul rasanya mengakhiri kehidupan ini karena emang sakitnya nggak karu-karuan, udah sakit fisik ya, sakit apa namanya mental juga, dalam arti kayak kondisi mental health-nya juga nggak bagus gitu ya. Memang sebenarnya ketika pikiran bunuh diri itu muncul, sebetulnya
itu adalah warning, dalam arti warning kita lagi nggak baik-baik aja dan kita butuh banget yang namanya bantuan dan kita butuh temen gitu. Dan ketika dia muncul, sebetulnya yang ingin diakhiri bukan kehidupan, tetapi biasanya rasa sakitnya yang ingin diakhiri gitu, atau mungkin bebannya yang luar biasa nggak karu-karuan, atau capeknya. Kan ada rasa capek biasanya, kok begini terus, rasanya lelah untuk apa ya, punya beban sehari-hari, rasanya gitu terus. Nah, yang diakhiri, jadi sadari bahwa sebenarnya yang pengen diakhiri itu itunya, bukan kehidupan kamu sebagai manusia gitu, sebetulnya bukan di situ gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang pikiran bunuh diri, sebenarnya ada step-stepnya atau ada level-levelnya gitu ya. Kalau memang itu, makanya awareness atau menyadari itu penting banget. Kita harus tahu pikiran itu hanya sekedar fleeting thoughts ya, atau pikiran yang melintas gitu aja, atau sudah ada kayak pikiran rencana, udah ada plannya gitu, atau mungkin udah ada apa namanya, udah ada nyiapin suicide notes dan segala macam. Itu kita harus tahu gitu. Nah, nyampe mana kita? Kalau memang lagi ada di situasi krisis ya, situasi krisis banget, kita harus hubungi orang terdekat gitu. Biasanya kalau di luar negeri ada hotline-nya kan. Nah, sayangnya di Indonesia belum ada gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah hubungi orang terdekat, jangan sampai sendirian pada saat itu gitu. Kalau itu krisis gitu ya. Tetapi kalau itu adalah fleeting thoughts atau pikiran yang melintas-lintas aja gitu, nggak apa-apa. Tekniknya sama seperti yang kemarin, yang tadi saya udah jelasin. Misalnya kayak kita tulisin, oh ya udah ada ini pikiran untuk apa namanya, mengakhiri hidup. Nah, mungkin saat itu kamu sebenarnya butuh untuk cerita ke orang yang tepat gitu, biar mendengarkan semua keluh kesah, juga nanti dibantu untuk apa namanya, plannya. Jadi kita kalau di mental health kan juga ada plan ya, ada treatment plan juga, sama seperti di kedokteran gitu. Jadi ada treatment plan, nanti kalau misalnya ada pikiran bunuh diri, nanti akan dibantu sama psikolognya untuk identifikasi ya, pikiran ini termasuk yang mana. Kemudian step pertama yang perlu dilakukan adalah mungkin hubungi orang terdekat, terus bikin apa namanya, list atau daftar reasons for living atau alasan-alasan yang pengen apa namanya, yang bisa memacu kita untuk tetap bertahan kayak begitu, macam-macam. Jadi ada banyak step. Jadi kalau misalnya udah ada muncul pikiran seperti itu, saran saya sih cepat cerita ke orang yang tepat gitu. Nanti akan dibantu gitu, karena kalau udah muncul pikiran bunuh diri itu rasanya seolah-olah saat itu memang itu satu-satunya solusi ya, seolah-olah rasanya memang begitu gitu. Tetapi kalau kita lihat dari objektif ya, kita lihat lebih luas lagi, sebenarnya ada kok nanti ya, pasti ada, selalu ada harapan gitu, selalu ada harapan, makanya reach out ke orang ya gitu. Ya, betul betul banget omongan Mbak Nalin, bahwasannya jangan sampai itu dipendam sendiri, dan bisa jadi itu hanya pikiran yang melintas ya Mbak Nalin ya. Jangan lantas langsung masuk jadi pikiran yang melulu dipikirkan gitu. Bisa jadi itu hanya sekilas aja karena kita karena diagnosis ini terus ada pikiran seperti itu. Nah, parahnya nih Mbak Nalin ya, mungkin orang terdekat justru yang malah menilai ya. Tadi Mbak Nalin sempat bilang menilai kita bahwasanya aduh kamu tuh kok penyakitan sih gitu. Nah, terus tadi kan Mbak Nalin sempat menyinggung nih Mbak, kalau caranya itu ya jangan sampai itu menjadi terlalu dipikirkan ya. Jadi ada gap tadi ya, kita beri jarak omongan orang-orang itu meskipun itu orang terdekat kita. Nah, tapi Mbak, kalau misalnya ada pertanyaan baru yang muncul, ketika cemas itu berulang, itu bagaimana menyiasatinya, atau ada caranya nggak sih? Atau itu masih tergolong cemas atau yang lain gitu? Oke. Jadi kalau kita ngomongin tentang kecemasan, itu bukan ada dan tidak ada cemas ya. Jadi bukan dua hal, ada cemas, tidak ada cemas. Bukan yang begitu. Tetapi cemas itu sebuah kontinum atau sebuah spektrum di mana
Bisa kok, misalnya ya, saya sebelum IG Live juga cukup cemas ya, karena pertama kalinya di Inspiration Betul. dan ngomongin ngomongin tentang kondisi medis ya gitu. Jadi takut-takut salah ngomong, nanti khawatir untuk salah istilah dan segala macam. Itu cemas. Ya, itu cemas. Saya ngakui bahwa waktu itu saya ngerasa cemas. Ketika cemas kita itu kronis dalam arti berulang yang udah setiap hari dan intensitasnya sangat tinggi, berarti kan dia geser ke level yang agak-agak ujung Iya. gitu. Nah, belum kalau misalnya nanti ada diagnosa klinis ya. Kalau diagnosa klinis di kesehatan mental itu udah yang paling ujung sebetulnya. Gitu. Dan dia juga nanti ada tingkat-tingkatannya juga severity-nya gitu. Iya. Jadi apa namanya, cemas itu spektrum kok. Mulai dari yang saya tadi, cemas yang cukup produktif, Iya. yang kita butuh itu ya untuk prepare, untuk mawas diri, lebih hati-hati, itu butuh, sampai cemas yang udah ganggu. Nah, kalau udah teman-teman ngerasain cemas yang udah ganggu, udah tiap hari, bahkan nggak bisa ngelakuin aktivitas sehari-hari dengan optimal gitu ya, mungkin ini waktunya juga untuk perlu pergi ke psikolog sehingga nanti bisa dibantu untuk teknik-tekniknya gitu. Gitu. Jadi apa namanya? Bisa dicobakan teknik-teknik yang tadi udah saya coba share tadi ya, misalnya nulis, mencoba bikin jarak, atau mungkin kita bisa analisa itu kemungkinan terjadinya berapa persen nih secara objektif, bisa yang kayak begitu, bisa kita cerita sama teman, macam-macam. Jadi kalau kita ngomongin tentang bagaimana sih untuk mengelola kecemasan, wow, tekniknya kalau dijabarin sekarang banyak banget gitu. Makanya kenapa kalau kita pergi ke psikolog nanti bisa nih kita dihubungkan teknik mana yang paling cocok dan treatment yang seperti apa yang bisa dilatihkan di rumah gitu. Berarti dengan kata lain itu tuh penyesuaian ya Mbak ya untuk gimana sih kita untuk menyelesaikan si cemas ini ya. Nanti akan ada Mm-mm, teknik yang sesuai sama mm-mm. kebutuhan dari si Betul. pasien Mm-mm, ini mm-mm, gitu. mm-mm. Oke. Nah, teman-teman mungkin ini ya nanti mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan lagi kalau misalkan masih belum terjawab, bisa nanti kita sharing sama Mbak Nalin di lain kesempatan. Nah, di sini kita pembahasan tentang cemas sebagai seorang pasien ketika awal diagnosis benar-benar sudah dijelaskan sama Mbak Nalin ya bahwasanya cemas itu wajar terjadi ya. Kita perlu untuk memvalidasinya di dalam diri, jangan sampai kita larut gitu ya Mbak ya dalam atau kalut gitu ya dalam kondisi cemas yang mungkin mengarah ke pikiran-pikiran negatif dari diri kita gitu. Dan juga jangan terlalu stay positif gitu ya. Cemas itu perlu kok untuk tadi Mbak Nadine bilang ya, satu proteksi, kedua mungkin lebih ke gimana sih kita preventif kalau misalkan kita mendapatkan hal-hal yang tidak terduga gitu ya, tidak pernah sebelumnya ada memori dalam diri seperti sakit, mungkin sakitnya beruntun, mungkin tadi jadi caregiver, ini baru pertama kali jadi caregiver seperti itu. Nah, terus juga mungkin teman-teman yang masih merasa sendiri, butuh pendampingan, itu jangan malu ya Mbak Nadine ya tadi bilang ya, jangan malu untuk mencari bantuan gitu ya, seeking for help. Mungkin ke teman, sebelum ke profesional gitu ya, mungkin ke teman atau orang yang betul-betul dirasa mampu untuk dipercaya gitu ya, dipercaya sebagai pendengar yang baik atau kita butuh untuk mengeluarkan unek-unek ini. Atau tadi juga mungkin tahu tujuan kita itu sebagai pasien itu apa tadi Mbak Nalin bilang ya. Nanti mungkin jangka panjang kalau misalkan sakitnya yang penyakit bukan kronis gitu ya, penyakit biasa, mungkin tahu oh kalau minum obat sudah selesai. Nah itu cemasnya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau penyakitnya itu kronis yang harus menjalani penanganan lebih dari 6 bulan gitu ya. Mungkin sebagai contohnya tadi teman-teman di sini terima kasih sudah sharing, ada yang kena gangguan tiroid, ada yang kanker, ada yang penyakit COVID. Di sini tadi saya baca Mbak, jadi ada yang kena COVID juga. Nah, itu harap tahu gitu ya. Oh, ternyata nanti ujungnya tujuannya adalah sembuh gitu ya. Nah, habis sembuh itu ngapain gitu kan. Tadi itu Mbak Nalin bilang bahwa cemas itu adalah suatu continue, suatu hal yang terjadi terus gitu. Tinggal nanti levelnya berapa, di regulasinya seperti apa. Itu masing-masing akan ada masanya seperti itu. Dan jangan takut untuk ke psikolog ya Mbak ya. Itu Iya. juga nanti saya mungkin di sini
bisa sharing sama teman-teman. Mbak Nalin ini berpraktik di Langkah Hati, sebuah biro psikologi di Malang, dan itu melayani konseling online ya Mbak ya. Jadi Iya, teman-teman butuh pendampingan mungkin secara online bisa kontak via Inspiration atau langsung ke Langkah Hati @langkah hati gitu ya. Kita juga sudah tag di Instagramnya Inspiration. Nah teman-teman jadi pasien supaya tidak menanggung ini sendiri gitu. Jadi tetap tenang jadi pasien seperti slogan dari Inspiration. Nah mungkin Mbak Nalin sebelum kita closing, kita bisa memberikan affirmation quote atau motivasi kepada teman-teman netizen yang sedang menonton ini. Silakan Mbak Nalin. Oke. Jadi kalau teman-teman ngerasa cemas, ya bingung mungkin, atau shock, atau nggak karu-karuan deh ya di dalam, nggak apa-apa gitu. Itu memang fase yang normal, fase yang manusiawi sekali. Jadi teman-teman akui, sebelum kita regulasi, kita harus ngakui dulu gitu. Karena kita regulasi itu untuk ngatur, bukan untuk menghilangkan sama sekali gitu ya. Sehingga kita perlu kenal sama diri kita sendiri, yang kita rasain sensasinya kayak gimana, pikiran kita kayak gimana, emosi kita kayak gimana. Itu harus diterima. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Jadi fase-fase yang kayak begini memang sulit gitu, tetapi ini normal. Jadi wajar aja kalau memang ngerasain hal kayak begini gitu. Oke, terima kasih Mbak Nalin atas kesempatannya, sudah berkenan untuk berbagi dengan teman-teman Inspiration atau netizen. Semoga di next Makasih. Instagram Live teman-teman netizen bisa kayak mungkin Mbak ini topik ini nih cocok gitu ya. Kita bisa bahas karena sebagai pasien itu banyak kok yang bisa kita lakukan untuk berbagi ya, supaya kita tetap kuat menjalani pengobatan, sakit nggak sakit atau dianggap sakit, kita tetap berdaya sebagai pasien. Oke, terima kasih. Selamat sore. Oke, Selamat makasih sehat selalu ya Inspiration. Mbak Nalin ya, dan juga Oke, jangan bosan-bosan sama-sama. sama Inspiration. See you Oke, next see you. Terima kasih Instagram. teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.